Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Najar Rambani. Sini saya akan menjelaskan tentang uji non-parametik untuk tugas statistika terapan dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Sufriani Lukman, SSI MPD. Di sini uji non-parametik diantaranya uji Mann-Whitney dan uji Wilson. Untuk uji Mann-Whitney merupakan alternatif pengujian perbandingan rata-rata dua sampel independen. Jika asumsi dalam statistik parametrik tidak dipenuhi, misalnya data berbentuk ordinal atau nominal, tidak berdistribusi normal, atau tidak diambil secara acak. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menghitung statistik uji Mann-Whitney. Dari merumuskan hipotesis, kita bisa lihat di sini semuanya ya, sampai dengan memberikan kesimpulan hasil pengujian ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Seorang peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan kinerja mahasiswa yang mengerjakan UAS kalkulus integral pada jam 8 pagi dan pada jam 4 sore. Nah, di sini terdapat ada 17 data nilai ya, yang terbagi ke dalam dua, yaitu pengerjaan pada jam 8 pagi berjumlah 8 orang dan pengerjaan pada jam 4 sore berjumlah 9 orang. Di sini apakah perbedaan tersebut signifikan jika menggunakan uji dua pihak pada alfa 5%? Nah, pertama-tama kita merumuskan hipotesis dulu. Untuk H0-nya yaitu kinerja mahasiswa yang mengerjakan UAS pada jam 8 pagi sama dengan mahasiswa yang mengerjakan UAS pada jam 4 sore. Sedangkan untuk H1-nya, kinerja mahasiswa yang mengerjakan UAS pada jam 8 pagi berbeda dengan mahasiswa yang mengerjakan UAS pada jam 4 sore. Nah, kemudian kita menentukan taraf signifikannya sudah ketahui ya, itu 5% atau 0,05. Kemudian kita memberikan label ya. Untuk pengerjaan jam 8 pagi itu A dan pengerjaan jam 4 sore itu B. Nah, kemudian kita susunnya seluruh datanya ini dari yang terkecil sampai yang terbesar seperti ini. Kemudian kita berikan peringkat. Karena ini nilainya berbeda ya, kita sudah ketahui ya. Kita tulis saja 1 sampai 17. Seperti itu. Nah, kemudian kita memberikan peringkat data A ke B dan B ya. Kita ganti ya yang nilai tadinya itu menjadi bentuk seperti ini ya. Peringkat-peringkat. Nah, kemudian kita menentukan sigma RA nya yaitu jumlah dari peringkat dari A sebanyak 75, sedangkan untuk peringkat B yaitu 78 ya totalnya setelah dijumlahkan. Kemudian kita mencari dan menghitung nilai Mann-Whitney nya dan memilih nilai U yang terkecil. Setelah perhitungan ini ya, U1 untuk RA nya ini, sedangkan untuk U2 nya ini RB ya. Setelah saya hitung, di sini ada nilai U terkecil yaitu ini ya, pada 33. Maka nilai U terkecil yang dipilih ada 33. Nah, terkorespondensi dengan taraf signifikan 5%. Karena di sini ada dua pihak ya, maka kita bagi dua yang taraf signifikannya ini menjadi 0,025 dengan nilai U tabelnya NA-nya 8 dan NB-nya 9 ya, dari jumlah nilai tadi ya, kelompok tadi ya, pada kelompok 1 A dan kelompok 2 B ya adalah 15. Nah, ini adalah kita bisa lihat di tabelnya seperti ini ya. Untuk N1 atau A-nya 8, untuk N2-nya atau B-nya ini 29. Jadi kita lihat dari tabel ini ada 15 ya, di sini ditulis 15 sudah. Nah, jadi nilai RA yang terkorespondensi ya dengan U adalah 51 sampai dengan 93. Nah, ini tabelnya ya. Ini untuk NA-nya 8, NA-nya 8 atau NA1 dan NB-nya 2, NB atau 2 ya 9. Nah, kita lihat ini di sini ya. Benar. Seperti itu. Nah, menentukan keputusan uji. Kriteria pengujian untuk dua pihak tolak K0 jika menggunakan nilai sigma RA-nya yang terkorespondensi dengan U, ya, dengan nilai 75 ya.
dari jumlah sigma RA nya 75 ya tadi. Kita lihat sama dengan atau berada di bawah 51, serta jika sama dengan atau melampaui 93 jika menggunakan kriteria U tolak H0 apabila nilai U hitung kurang dari sama dengan U tabel. Karena RA nya ini 75 ya, berada di atas 21, maka H0 ditolak. Nah, ini berada di pihak kiri sama dengan atau melampaui nomor atas ya. Nah, nomor atasnya ini 51 dengan nilai hitungnya itu 33 ya, dari nilai U kecilnya 33 lebih dari U tabel 15, maka H0 ditolak pada pihak kiri ya. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa kinerja mahasiswa yang mengerjakan UAS pada jam 8 pagi berbeda dengan mahasiswa yang mengerjakan UAS pada jam 4 sore. Karena nilai sigma RA nya rendah, mengidentifikasikan bahwa pencapaian kerja mahasiswa yang mengerjakan UAS pada pagi hari lebih baik daripada mahasiswa yang mengerjakan UAS pada jam 4 sore. Seperti itu. Nah, kemudian kita menjelaskan uji Wilson-nya ya. Uji Wilson dapat dikatakan sebagai uji bertanda peringkat Wilson, merupakan alternatif bagi uji berbeda dua rata-rata di antara dua sampel yang berpasangan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya, kita bisa lihat seperti ini. Pada pertamanya kita merumuskan hipotesisnya sudah pasti, sampai dengan memberikan kesimpulan pengujian. Nah, untuk lebih yang jelasnya lagi, kita ke soal lagi. Nah, di sini ada seorang peneliti yang sekaligus merangkap menjadi pelatih sepak bola ya, profesional, ingin menilai stamina para kesebelasan pemainnya pada rentang nilai 1 sampai 10. Kita ini menghitung dari rentang babak pertama dan babak kedua. Nah, di sini kita anggap tidak ada melakukan pemain penggantian ya, jadi tetap pemainnya itu saja. Setelah hal itu dilakukan, peneliti memberikan data sebagai berikut ini ya. Kita bisa lihat datanya pada babak pertama dan pada babak kedua. Di sini ada beberapa perbedaan atau persamaannya ya, atau bahkan kenaikan ada. Jika taraf signifikan uji yang digunakan adalah 1%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Nah, kemudian kita rumuskan hipotesis untuk H0-nya, yaitu rata-rata stamina kesebelasan pemain bola pada babak pertama dan babak kedua sama. Dan untuk H1-nya, rata-rata stamina kesebelasan pemain bola pada babak pertama dan kedua itu berbeda. Dengan taraf signifikannya ini kita ketahui lah, apanya 1% atau 0,01. Nah, di sini kita kemudian kita susun yang nilai Wilson-nya melalui tabel. Nah, kita bisa lihat ya seperti ini udah Wilson-nya pada babak pertama, babak kedua ini nilai-nilai yang tadi pada data. Kemudian untuk X-1 nya ini pengurangan ya, dikurangi ya data ini. Ini kan 2 seperti ini ya. Nah, untuk kita tetap ya tidak menggunakan min, walaupun di sini ada yang lebih besar dari ini ke sini. Tidak min 1, maka 6, yang min 1 ya seperti ini. Kita bisa lihat. Kemudian kita susun ya peringkat yang tadinya seperti ini. Kita susun dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar dan memberikan peringkat, karena ini peringkatnya hampir sama semua ya. Ada 4 bagian, ini ada 3, ini ada 4. Jadi kita mencari peringkatnya seperti yang tertera pada seperti ini. Nilai 0-nya ini berada di 1, 2, 3, dan 4 berjumlah 4. Kemudian nilai 1-nya ini 5 sampai 7 ya, 5, 6, 7. Kemudian nilai 2-nya ini 8, 9, 10, 11. Nah, seperti ini kita bisa baca ya, seperti penjelasannya di bawah ini. Pisahkan hasil bertingkat bertanda X-1 dalam W plus untuk bertanda plus dan W min yang bertanda negatif. Kemudian jumlahkan, hasilnya diperoleh adalah W nya itu 6 ya, seperti yang di atas ini. Kita jumlahkan untuk menghasilkan W plus nya ini 2, karena ini peningkatan, lihat ya, tidak ada mengurangi pada X nya.
atau lebih singkatnya saya nilai Y-nya tidak melampaui nilai X. Kita ketahui seperti ini ya, bisa ketahui sigmanya 6, sedangkan untuk Y-nya itu 5. Misalkan pada tabel uji dua pihaknya ada A-nya nih 21 ya, kita bisa lihat ini Pak dari tabel Wilson-nya, dan 11 pasang tadi karena ada banyak 11 data ya. Bisa lihat sini adalah 5 karena kita milih nilai Wilson-nya itu 5 ya, sama dengan 5, maka ini adalah sama ya, sama dengan atau lebih kecil, namanya uji dua pihaknya, berarti kita menolak H0 ya. Kita dapat disimpulkan bahwasanya rata-rata stamina kesebelasan pemain bola pada babak pertama dan babak kedua berbeda. Karena nilai Wilson hitung bertanda negatif, maka dapat disimpulkan bahwa stamina para pemain kesebelasan sepak bola pada babak kedua berbeda dengan babak pertama. Oke, seperti itu. Mungkin itu yang saya dapat paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.